Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan khotbah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul khotbah saya menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Konteks pada ayat ini berbicara mengenai surat Nabi Yeremia kepada umat Israel pada saat pembuangan Babel, di mana suatu Injil yang Tuhan nyatakan melalui Nabi Yeremia bahwa masa depan umat Israel akan dipulihkan sesuai dengan rancangan Tuhan. Namun mereka harus menunggu selama 70 tahun akibat pelanggaran Israel. Tuhan menghukum dosa dan pelanggaran mereka, namun Allah tetap mengasihi mereka. Dari pengalaman iman umat ini, kita memperoleh dua hal penting mengenai janji Tuhan tentang iman dan pengharapan masa depan kita. Yang pertama, iman dan pengharapan yang disandarkan pada Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini berbicara dengan jelas bahwa Tuhan memiliki rancangan-rancangan mengenai kita, rancangan mengenai saudara dan saya. Ada perbedaan yang mencolok antara kata rencana dan rancangan. Rencana itu dapat berubah karena bersifat situasional atau tergantung kondisi, tetapi rancangan tidak dapat berubah karena rancangan bersifat final. Contohnya ketika kita membuat sebuah rencana atau sebuah rencana bangunan yang telah dibangun tidak dapat diubah. Jika dirubah, maka harus mengubah secara keseluruhan bangunan tersebut, mulai itu baik dari fondasi hingga bangunannya. Sementara kalau rencana itu masih dapat berubah. Jika kita mungkin dapat merencanakan sesuatu, mungkin untuk berlibur ke luar kota dan bahkan ke luar negeri. Namun karena libur yang diajukan tidak kunjung di-ACC oleh atasan kita, maka rencana tersebut pun tertunda, bahkan mungkin juga bisa batal. Inilah perbedaan mendasar dari kedua kata tersebut. Sebagian besar ayat-ayat Alkitab menggunakan kata rancangan, bukan rencana, untuk menegaskan bahwa ketika Tuhan merancang sesuatu tentang hidup saudara dan saya, rancangan itu tidak akan pernah gagal, meskipun kita sering mengalami kegagalan. Hal ini menggambarkan providensi Allah yang absolut dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan itu bergantung semata-mata pada sifat Allah yang maha kuasa dan bukan pada kemampuan. Maka kalimat rancangan-rancangan apa yang ada padaku dalam ayat ini menggambarkan dengan sangat kuat bahwa Allah memiliki rancangan yang jauh lebih baik, lebih indah, dan lebih sempurna dari apa yang kita rancangkan bagi masa depan kita. Namun sayangnya kita terlalu sering sibuk membuang waktu, membuang tenaga, usaha, dan bahkan terkadang memaksa Tuhan dengan doa-doa kita sama Tuhan untuk ikut pusing dengan segala macam rancangan kita yang buat. Secara pribadi saya pernah berdoa sama Tuhan untuk meminta berkat Tuhan saja. Sering hanya memikirkan hidup saya sendiri. Saya berdoa sama Tuhan, saya paksa Tuhan untuk lakukan sesuai dengan rencana saya. Ketika yang saya dapat tidak sesuai dengan harapan saya ngeluh sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa sih Tuhan tidak mau jawab doa saya? Padahal saya sudah sembah Tuhan, saya sudah doa sama Tuhan, saya sudah baca Alkitab. Tapi kenapa Tuhan tidak kasih yang saya minta? Tuhan tidak kasih yang saya inginkan. Maksud Tuhan apa? Saat itu saya hanya menuntut sama Tuhan. Tapi saya tidak pernah tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan-Mu? Saya tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah rancangan-Mu yang jadi bagiku, bukan rancanganku. Tapi saya hanya mengeluh dan mengeluh. Tapi setelah saya sadari bahwa rancangan yang saya buat itu salah, maka mau tidak mau saya harus membayar mahal dengan membongkar ulang rancangan kehidupan saya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan dari sekarang rancangan mula yang jadi dalam hidupku, bukan rancanganku. Rancangan-rancangan Tuhan pasti ya dan amin. Rancangan Allah bersifat eskatologis, menjangkau hingga masa depan yang tak terlihat mata kita, tak terjangkau oleh pikiran kita, dan bahkan hingga kehidupan kekal. Sementara kita terbatas dalam segala hal. Rancangan kita dibatasi oleh mata dan pikiran kita yang terbatas. Itu sebabnya biarkanlah Tuhan menggenapi rancangannya dalam hidup kita.
Yang kedua, tujuan akhir masa depan kita. Firman Tuhan bilang, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di atas tadi saya telah sampaikan bahwa iman adalah kendaraan kita yang kita gunakan untuk mencapai pengharapan. Sebagai tujuan akhir, ayat ini memberikan mengenai pengharapan di dalam rancangan Tuhan. Damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam terjemahan sederhananya begini, aku mempunyai rancangan yang baik bagimu, tidak merencanakan melukai kamu. Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu. Tujuan akhir yang Tuhan rancangkan bagi umatnya adalah untuk suatu masa depan yang baik, masa depan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Kata damai sejahtera dalam ayat ini menggunakan kata shalom yang berarti sehat, utuh, dan dalam keadaan baik. Suatu keadaan ideal yang diidamkan oleh manusia karena baik secara jasmani, rohani, maupun sosial ekonomi. Inilah janji Tuhan, menghendaki agar saudara dan saya memperoleh janji berkat Tuhan. Meskipun demikian, pada kenyataannya sebagian besar dari umat Tuhan justru terlalu asik dengan tujuan-tujuan duniawi yang membuang-buang waktu. Kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk mengalihkan fokus hidup kita pada rancangan-rancangan Tuhan serta tujuan akhir yang telah Ia tetapkan bagi umatnya, di mana shalom merupakan buahnya tidak lagi sibuk dengan rencana-rencana yang tidak berguna. Yang ketiga, yang terakhir adalah iman dan pengharapan Kristiani harus ekspresif. Ada seorang hamba Tuhan mengungkapkan suatu kalimat yang cukup baik berkaitan dengan beriman dan masa depan. Hamba Tuhan tersebut bilang demikian, hidup bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Namun roda itu tidak akan pernah ke atas jika kita tidak berjuang untuk memutarnya. Tepat sekali saudara, iman dan pengharapan Kristiani tidak menjadikan kita sebagai seorang yang pemalas. Dapat saudara baca dalam Amsal 10 ayat 4, itu sebabnya kita mengenal suatu istilah orat labora, berdoa dan bekerja. Kita sebagai seorang yang beriman dan bekerja harus menunjukkan suatu teladan sebagai seorang anak Tuhan yang hidup oleh iman, namun juga berjuang menghidupi iman itu dalam tindakan praktis setiap hari. Iman yang benar seharusnya teraplikasikan dalam tindakan yang benar pula. Ini merupakan prinsip dasar kekristenan. Prinsip dasar ini dinyatakan dalam ayat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini merupakan prinsip dasar kita menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan. Ada 3 kata kerja dalam ayat ini yang perlu kita perhatikan dan lakukan. Yang pertama adalah kata minta, berbicara mengenai iman yang dinyatakan dalam permohonan doa kepada Tuhan, merupakan suatu bentuk ekspresi iman dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, cari, berbicara mengenai tindakan iman yang dipraktekkan melalui usaha dan kerja keras. Dan yang ketiga, ada kata ketok, merupakan pengharapan iman, di mana penggenapan waktu Tuhan untuk membuka pintu jawaban doa-doa kita bukan bergantung pada kita, tetapi pada pengharapan iman di dalam kedaulatan dan kuasa dan waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah menekankan pada salah satu hal saja dari ketiga unsur di atas. Ia tidak pernah menyarankan agar kita hanya meminta tanpa mencari. Kalau hanya meminta, kita akan menjadi orang Kristen yang peminta-minta, yang bermental pengemis. Kalau hanya mencari, kita akan menjadi anak Tuhan yang tidak tahu bersyukur atas berkat Tuhan, dan yang pasti akan selalu mengandalkan kekuatan sendiri dan memberhalakan pekerjaan kita itu serta materi. Tuhan mengajarkan secara seimbang untuk meminta dan pergi mencari. Berdoa dan berjuang itu adalah merupakan bagian kita, suatu panggilan iman Kristiani yang diaplikasikan dalam dunia kerja untuk mencapai masa depan. Sedangkan perihal kata ketok dan pintu dibukakan adalah bagiannya Tuhan. Iman dan pengharapan yang diekspresikan dalam tindakan praktis adalah bukti dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Amsal mengatakan demikian, takutlah akan Tuhan senantiasa, karena
masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terakhir yang saya mau sampaikan bahwa iman adalah kendaraan yang kita tempuh untuk sampai kepada pengharapan, yaitu tujuan akhir kita. Namun iman dan pengharapan Kristiani tidak meniadakan tindakan iman. Dengan kata lain, beriman dan berpengharapan di dalam Kristus tidaklah menjadikan kita menjadi seorang pemalas. Berdoa dan berpengharapan saja tidak cukup untuk menjadikan kita seorang yang berhasil dan sukses dalam segala apapun yang kita cari. Maka perlu tindakan dan langkah-langkah iman, yaitu melakukan apa yang menjadi bagian kita, kuliah dengan baik, belajar dengan giat, dan gapai masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Hanya dengan tindakan iman, demikianlah kita akan siap menghadapi dan menyongsong masa depan yang penuh damai sejahtera dan berpengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.